Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menambah. Setidaknya ada 3 isu yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh besar, seperti Pak Surya Paloh, seperti Ibu Mega hari ini, dan juga Mas Ganjar selaku Capres juga menyampaikan hal yang sama. Yang pertama adalah isu tentang penyelewengan aparatur negara untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Kemudian yang kedua adalah adanya manipulasi hukum yang itu dicerminkan dari hasil MK dan MK-MK. Yang nomor 3 adalah sedang diamplifikasi seakan-akan pasangan Prabowo Gibran itu adalah cacat moral dan tidak mempunyai legitimasi moral dan tidak absah. Kira-kira 3 poin itu kami catat di seminggu ini sampai hari ini, pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul. Izinkan kami menjawab yang pertama. Pak Prabowo Gibran ini adalah partai-partai pendukungnya, partai-partai yang tidak cakap dan tidak terbiasa mempunyai pikiran bagaimana caranya untuk abuse of power. Pikiran saja tidak pernah, apalagi pengalaman untuk melakukan. Kecuali Golkar pernah pengalaman zaman Orde Baru, partai kami. Tapi itu pun tokoh-tokohnya sudah banyak yang wafat. Ya kan? Nah, karena itu kita lihat justru sebaliknya. Yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa? Kami nggak mau sebut. Tapi yang jelas, hari ini saya membaca berita di salah satu media online. Ada kabar dari Jawa Tengah. Baca aja di media online. Saya barusan dapat kiriman linknya. Ada salah satu relawan kami yang melaporkan ke ini bahwa banyak dikeluhin oleh ASN ya kan, maupun kepala dinas yang dipanggil oleh PJ bupati-bupati di daerah Jawa Tengah yang diminta untuk membantu dan memenangkan pasangan tertentu. Itu silakan dibaca di media online, ada. Malah justru kalau gitu, kalau mengatakan ada penyelewengan, ini seakan-akan sebaiknya bapak-bapak yang mengatakan penyelewengan itu sebaiknya berkaca pada diri sendiri. Sebetulnya siapa yang mempunyai pengalaman penyelewengan itu? Ini yang pertama tentang isu penyelewengan. Kita semua di TKN mempunyai tekad yang bersama di Koalisi Indonesia Maju ini, pasangan Prabowo Gibran ini menang dengan cara elegan, menang dengan cara martabat, dan menang dengan secara fair, jujur, adil, dan transparan. Kita ingin mengawal proses pemilu ini secara demokratis, secara akuntabel, dan tidak boleh tercederai oleh praktek-praktek seperti adanya penyelewengan dari oknum-oknum aparat apapun. Kita semua bertekad untuk itu. Ini yang pertama. Kemudian kedua, mengenai adanya manipulasi hukum. Kalau manipulasi hukum itu dimulai dari adanya yang kebetulan proses judicial review atas undang-undang pemilu yang terhadap undang-undang dasar, yang kebetulan ketua MK-nya adalah Pak Anwar Usman, yang delalah Pak Anwar Usman ini adalah istrinya meninggal di tengah jalan, kemudian menikah mendapat adiknya Pak Jokowi di tengah jalan juga ketika sudah menjabat. Kemudian ada isu ini. Pertanyaannya adalah, di dalam pasal 46 Undang-Undang MK, keputusan sidang-sidang MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK-MK. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Ini terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana?
Wong undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Dan Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala mempunyai hak yang sama. Dan kebetulan posisinya 54. Dan itu dibuktikan dalam MK-MK. Kemudian menyikapi adanya MK-MK lain. Toh kemudian dari 6 orang yang diadukan dalam MK-MK semua dinyatakan salah dengan bobotnya masing-masing. Kalau Pak Anwar Usman mendapatkan bobot paling besar, ya wajar. Wong beliau adalah kepalanya atau ketuanya. Yang namanya ketua pasti kalau ada prestasi, prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak. Namanya juga ketua. Kan nggak mungkin kalau ada ketua, kesalahannya sedikit. Kalau ada yang masalah, kalau ada kebaikan, kebaikannya sedikit. Ini namanya ketua. Nah, kemudian masalah dikatakan cacat moral dan tidak mempunyai keabsahan. Undang-undang mengatakan bahwa yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan banding, mengikat. Terus kalau dikatakan cacat legitimasinya, legitimasi di mana? Ini adalah persepsi, ini adalah insinuasi, ini adalah angan-angan dalam rangka proses pembusukan, dan itu adalah cara-cara tidak sehat dalam proses demokrasi. Karena demokrasi itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pada persepsi dan informasi, tapi berdasarkan dengan fakta dan keadaan. Nah, karena itu kami himbau pada Bapak sekalian, kami menghormati kritik kepada para elit bangsa. Ayo kita sama-sama ke depan berkompetisi dengan sehat, kita membangun peradaban, membangun demokrasi yang sehat, ya kan? Semua kita mempunyai komitmen yang sama, dan kami tidak mungkin ingin menarik jarum mundur seakan-akan kita akan mematikan demokrasi. Ini pemilu langsung. Pemilu langsung itu adalah proses demokrasi dan proses demokratisasi yang tidak bisa ditawar-tawar, dan ini harus on the track, maju ke depan, tidak boleh mundur. Jadi kalau mengatakan reformasi mundur, mundurnya di mana mau demokrasi ke depan? Sudah jalan. Yang terakhir, karena daripada nanti bapak-bapak pada tanya terus, isu tentang nepotisme atau KKN macam-macam. Nepotismenya ada di mana? Yang namanya nepotisme itu kalau Pak Jokowi mengangkat anaknya jadi menteri, ada bupati mengangkat istrinya jadi kepala dinas, ada bupati mengangkat keponakannya jadi kepala dinas. Jabatan-jabatan yang sifatnya itu appointed, yang dipilih, diangkat. Yang diangkat, bukan dipilih, mohon maaf. Sementara jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR ini adalah jabatan elected. Jabatan yang dipilih oleh rakyat, yang mandatnya itu dari rakyat. Pertanyaannya adalah, kalau toh Pak Jokowi kemudian memilih anaknya, Mas Gibran menjadi wakil dalam pemilu nanti, apa cukup hanya satu orang Jokowi bisa menjadikan presiden? Kalau rakyat tidak mau. Jadi ini mandatnya adalah karena elected adalah mandat daripada rakyat. Ini bukan appointed. Tidak ada kata-kata istilah nepotisme dalam jabatan yang sifatnya elected atau jabatan yang dipilih oleh rakyat, karena sesungguhnya yang memilih ini rakyat, bukan yang memilih Jokowi. Bukan lagi yang memilih Jokowi. Kalau dia jadi menteri, yang memilih Jokowi. Kalau jadi dirjen, yang memilih adalah presiden Pak Jokowi, rekomendasi dari menterinya. Tapi ini adalah jabatan yang sifatnya elected, yang memilih sekali adalah rakyat. Mandatnya adalah dari rakyat. Persoalannya adalah apakah Pak Jokowi bisa merekayasa mandat dari rakyat? Tidak bisa. Wong 180 juta ya? Hah? 240 juta rakyat yang memberikan mandat itu, masa bisa direkayasa? Sama saja kalau begitu mengatakan bahwa bapak-bapak atau mbak-mbak semua insan media itu bisa direkayasa. Wong sampean juga mempunyai hak yang sama dengan Pak Jokowi, satu suara dalam memberikan mandat nanti itu. Saya kira clear sikap kami menyampaikan ini untuk menjawab supaya masalah ini terang benderang. Ayo kita adu gagasan untuk Indonesia ke depan.
Kita komited terhadap demokratisasi, kita komited terhadap penegakan hukum, kita komited terhadap hak asasi manusia, kita komited terhadap hal-hal yang lain yang sifatnya sudah permanen, sudah manifest, dan sudah menjadi konsensus dalam bangsa Indonesia. Apa kemudian kalau kita